zaman sekarang, berbagai kata itu terasa begitu mudah. Seringkali dosa itu tidak datang hanya dari hal yang besar, bukan dari berbohong, bukan dari mencuri, tetapi dari satu kalimat kecil yang keluar tanpa kita sadari. Obrolan ringan yang sering kita anggap cuma bercanda itu adalah gibah. Padahal dalam pandangan Allah itu bukanlah hal yang sepele. Inilah cerita tentang 4 teman kampus yang belajar bahwa menjaga lisan bukan cuma soal sopan santun, tapi juga soal tanggung jawab di hadapan Allah. Hai guys! BTW guys, merhatiin nggak kali di kelas? Nia itu ya, waktu presentasi, gayanya tuh kayak lagi lomba debat tingkat nasional gitu loh. Iya, keren sih, tapi kayaknya dia memang perfeksionis banget ya. Atau jangan-jangan semalam dia ada yang kelas, makanya tampilannya kayak lagi lomba capres gitu loh. Bisa jadi, tapi jangan langsung nebak-nebak ya, siapa tahu emang dia rajin belajar. Ya, si Akon cuma ngomong doang. Hai, sini Tak. Oke. Tata, kamu paling nggak ikut kakak ya? Katanya panitia sempat itu nyariin kamu. Iyalah, Tata kan sibuk banget sekarang. Tiap hari ngonten. Udah jadi staff kampus tuh. Kamu mana ngomong aku tuh kemarin sebenarnya lagi bantuin dosen buat data kegiatan, bukan bikin konten. Kulita, aku gak mau kayak gitu kok. Maaf ya kalau kata-kata aku nyakitin. Kadang yang kita anggap bercanda itu bisa jadi beban buat orang lain. Gibah itu ringan, tapi berarti akhirat, Al. Iya, ternyata mulut tuh bikin ngegerin banget ya kalau kita ngomong salah. Gak apa-apa kok, aku maafin, aku juga lagi belajar buat gak apa-apa. Kayaknya mulai sekarang kita harus jadi hati-hati deh kalau ngomong. Nah, betul. Yuk jaga lisan bareng-bareng, karena setiap kata nanti bakal jadi kita pertanggung jawabannya. Kadang dosa itu nggak datang dari hal yang besar, tapi dari hal yang kita anggap sepele. Cukup dari satu kata, satu kalimat, dari satu komentar, tanpa kita sadari kita bisa menyakiti hati orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, "Dan janganlah sebagian kamu mengunjingkan sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka kamu pasti merasa jijik." Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mengingatkan kita tentang gibah ini. Beliau bersabda, tahukah kalian apa itu gibah? Gibah adalah kamu menyebut-nyebut saudaramu tentang apa yang dia benci. Jika memang apa yang kalian katakan itu sesuai, maka itulah gibah. Jika tidak, maka sungguh kamu telah berdusta atas saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 ini, Allah mengingatkan kita untuk tidak berprasangka buruk, tidak mencari-cari kesalahan orang lain, dan tidak mengunjingkan sesama. Dalam ayat ini menggambarkan bahwa betapa menjijikannya perbuatan gibah itu disamakan seperti kita memakan bangkai atau daging saudara kita sendiri yang sudah meninggal. Dalam ayat ini juga menegaskan bahwa dosa lisan atau perbuatan gibah itu bisa sama mengerikannya seperti perbuatan keji terhadap tubuh seseorang. Maka dari itu, setiap ucapan yang kita keluarkan, baik itu di dunia nyata maupun di media sosial, haruslah membawa kedamaian, tidak melukai atau menodai kehormatan seseorang. Dalam pandangan Islam, gibah merupakan dosa yang besar karena merusak martabat orang lain. Rasulullah bersabda, di hari kemudian nanti saat kiamat, pahala orang yang suka menggunjing akan diberikan kepada orang yang digunjingnya. Dan jika pahalanya habis, maka dosa orang yang suka digunjing akan dialihkan kepada orang yang suka menggunjingnya. Dengan begitu, gibah bukan hanya menyakiti orang lain, tapi juga mempertaruhkan amal baik kita di kemudian hari. Lihat-lihat agar terhindar dari gibah. Yang pertama, jaga niat dan jaga lisan. Pikirkan dulu sebelum berbicara, apakah kata-kata kita membawa manfaat atau malah menyakiti. Kemudian yang kedua, alihkan topik. Saat berbicara sudah menjerumus ke arah gibah, alihkan pembicaraan ke hal-hal yang positif atau lucu tanpa harus menyinggung orang lain. 3. Ingat balasannya. Sadari bahwa ucapan yang kita lontarkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, fokus pada diri sendiri. Gunakan waktu untuk memperbaiki diri, bukan malah
Mencari keburukan orang lain yang gibah itu ringan di lidah, tapi berat di akhirat. Hubungan pertemanan dan hubungan sosial seharusnya menjadi sarana kebaikan, bukan malah menjadi tempat menebar prasangka. Mulailah dari hal kecil seperti jaga kata, tahan komentar, dan mulailah pilih kata atau kalimat yang menenangkan. Ingat, mulutmu adalah harimaumu dan kata-katamu adalah kualitas dirimu.